berfungsi sebagai advisernya kita. Si calon pembeli itu semakin mantap terhadap pilihannya. Asik, dingin, keren ruangannya. Dimana perumahan punya library seperti ini? Wah, kayaknya cuma di Ginza deh. Satu-satunya townhouse yang punya library yang boleh dipakai oleh penghuninya. Nah, kalau mau tahu tentang Ginza, nanti ada link di bawah atau yang di sini ya. Oke, siang ini kita berterima kasih dibolehin sama developer dan teman-teman di Ginza untuk kita ambil spot di sini. Ya, saya ulangi ya teman-teman, kalau mau tahu detail tentang Ginza, rumah milenial yang bisa di KPR 30 tahun, cek link di deskripsi atau klik yang ada di atas ini. Oke. Nah, sekarang temanya adalah curhatan broker. Nah, ini tema baru nih di Rewe Cinere nih, curhatan broker. Oke? Apa isi curhatan-curhatan broker? Sesaat lagi. Baik, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, broker adalah sebuah profesi. Dalam hal ini broker properti ya, adalah sebuah profesi yang teman-teman mungkin kenal dengan sales properti, jualan rumah gitu ya, makelar rumah, atau bisa juga ada orang bilang apa ya, ya gitu dah ya. Tapi pada intinya sebetulnya ada hakikat yang lebih dalam ya. Broker itu sebetulnya berfungsi sebagai advisernya kita ketika kita mau beli rumah. Kenapa kok bisa dibilang advisor? Gini ya, kalau kita mau beli rumah, itu kan nggak mungkin kan sekali survei, sekali lihat langsung cocok. Nggak mungkin kan. Sekali nggak cocok, lihat 2 kali nggak cocok, 3 kali nggak cocok. Bahkan saya punya teman itu yang jalan sendiri ke sana kemari, saya tanya, udah berapa rumah yang kamu survei? Dia bilang berapa, tahu nggak? 50 rumah dia survei. 50 rumah itu kalau dikumpulin jadi berapa minggu itu, dia bisa setahun itu nggak dapat rumah. Nah, saya advice ke teman saya, itu ngapain jalan sendiri? Mesti punya satu orang broker sebagai penasihat. Nah, broker itu ngenasihatin apa sih ke kita, teman-teman, kita yang mau beli? Broker itu akan menganalisa kebutuhan kita seperti apa, menganalisa kita, istri kita, anak-anak kita, terus dia mikir tuh, hunian seperti apa yang paling cocok buat kita, rumah yang lokasinya di mana tuh yang paling cocok sama kita, ya kan? Bahkan dia mikir tuh, jangan-jangan tipe propertinya kita juga minta advice ke dia tuh, barangkali kita pengennya apartemen, ternyata yang cocok sama kita tuh rumah hunian landed house, siapa tahu ya kan, itu hasil diskusi dengan teman-teman broker kita, ya kan. So saya ulangi lagi ya, bahwa broker itu juga berfungsi sebagai advisor ya. Teman kita ngobrol, teman kita diskusi ya kan, teman kita mencari pendapat. Nah, jadi manfaatkan teman-teman, karena broker itu juga suka kalau ditanyain pendapatnya, ya kan? Bukan hanya jualan, bukan serta-merta tentang komisi aja, ya kan? Jadi kepuasan batin dari broker itu ketika bisa menolong sebuah keluarga mendapatkan hunian idamannya, itu sesuatu banget teman-teman. Ceritanya, temanya sesi curhat nih, oke? Jadi gini nih ceritanya nih, cerita aja ya, oke, cerita sebuah masalah. Kondisinya begini nih, sudah kita ketahui bersama, developer pada umumnya itu ketika dia membangun sebuah perumahan atau sebuah project, dia punya in-house marketing. Oke? In-house marketing ini bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan sampai belasan orang ya, in-house marketing. Nah, sekarang sudah ada banyak developer
yang membentuk departemen khusus, yaitu departemen mensupport teman-teman broker. Nah, tapi ini developer belum banyak nih yang mempunyai departemen khusus seperti ini nih. Ya, biasanya developer besar aja nih yang punya departemen khusus nih buat mensupport para broker. Kenapa kok dia menciptakan dua departemen yang sepertinya terpisah? Ya, karena developer tahu gitu bahwa in-house itu nggak akan pernah akur, nggak akan pernah akur dengan teman-teman broker gitu ya. Mereka selalu saingan gitu ya. Nah, tapi developer kan bukan masa bodoh ya. Developer menyadari bahwa persaingan ini harus digiring, harus diciptakan suasana yang kompetitif, tapi bukan kompetitif yang panas ya. Sehingga diciptakan dua departemen yang terpisah ya kan, supaya mereka kerjanya sendiri-sendiri tuh, nggak campur aduk tuh. Kalau campur aduk pasti menciptakan konflik ya kan. Wah, ini bayar saya nih, oh bukan, ini bayar yang saya datengin, kata si Indos. Nggak bisa, ini minggu lalu sudah pernah ketemu saya. Konflik ya kan. Jadilah developer besar biasanya membentuk dua departemen yang terpisah, departemen in-house dan departemen support agent atau support broker. Nah, sayangnya ada jauh lebih banyak developer yang mungkin tidak punya capability untuk create dua departemen yang terpisah ini. Ya kan, dia hanya punya in-house. Singkat ceritanya begini ya, ada sebuah calon pembeli yang sudah dihandle oleh seorang agent, seorang broker, seorang marketing properti ya kan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu ya sudah dihandle gitu ya. Mau lihat rumah, ayo, mau lihat apartemen, ayo, mau lihat townhouse, ayo gitu ya. Si brokernya itu dengan suka hati, tulus dan ikhlas mensupport si calon buyer ini ya kan, sampai bertahun-tahun gitu ya. Tapi kan buyer itu nggak bisa dikekang ya. Kadang-kadang dia juga jalan-jalan sendiri kan. Mungkin dia lagi jalan-jalan lihat pameran, di mall ada pameran. Mungkin dia lagi jalan-jalan sama keluarganya, terus lihat-lihat ketemu sales gitu kan ya. Ya kita nggak bisa pungkirin itu, kita nggak bisa hindari itu gitu ya. Nah, tiba-tiba si calon pembeli ini ketemu dengan sales in-house. Ya, ketemu dengan sales in-house, katakanlah di sebuah pameran lah, sebuah pameran, mereka intens ngobrol, ya kan. Kemudian singkat cerita si calon pembeli ini janjian sama sales in-house, jebret, ya, untuk survei lokasi. Kebetulan di lokasi ini udah ada show unit gitu ya. Nah, ngomong-ngomong show unit, nanti kita habis ini syutingnya di show unitnya Ginza ya, habis ini ya. Nah, saya nyambung lagi. Akhirnya di suatu hari mereka jalan. Oke, mereka jalan survei. Calon pembeli ini ternyata ada rasa gitu ya. Ada rasa-rasa suka nih terhadap properti yang disurvei. Kemudian dia pulang. Dia cerita sama brokernya ya, broker yang udah jalan bertahun-tahun tadi ya. Broker, gua kemarin jalan nih ke project properti X katakanlah, kayaknya gue suka nih. Nah, si brokernya dengan positive thinking ya kan, tetap senyum, tetap gembira dan ngomong secara objektif. Oh ya Pak, oh ya Bu, bagus memang itu ya, sebuah proyek yang dibangun oleh developer ternama ya, kualitasnya tidak diragukan dan kemungkinan besar on schedule pembangunannya. Itu bagus Pak, Bu gitu ya. Pasti broker ini broker itu juga objektif gitu ya. Dia akan ngomong sama calon pembelinya kalau bagus ya bagus gitu kan. Tapi bagus itu kan relatif ya. Bagus itu relatif ya. Ini dikatakan bagus ketika ada bandingannya ya, betul. So, broker itu akan memberikan perbandingan. Bukan maksudnya untuk menjatuhkan, tapi perbandingannya itu supaya ya dari hasil diskusi itu, hasil obrolan itu, si calon pembeli itu semakin mantap terhadap pilihannya. Oke, singkat cerita, si broker kasih perbandingan nih, properti X dibandingkan dengan properti A
dan properti B. Yuk Pak, kita ngobrol-ngobrol. Yuk Bu, kita ngobrol-ngobrol. Ini properti X yang Bapak udah suka, Ibu udah suka. Ini properti A. Ini mirip-mirip nih, harganya mirip-mirip, ya kan? Developernya juga bagus, juga on schedule, gitu ya. Yang properti B juga gitu tuh mirip-mirip. Ya. Karena properti A dan B belum disurvei, maka dia jalan-jalan lah berikutnya, ya kan? Agenda berikutnya dia jalan-jalan sama si broker. Lihat si A. Oh iya, si A itu memang ada plus minusnya. Lihat properti B. Oh iya, B itu cakep juga ya. Aduh, tapi harganya lebih mahal. Kemudian mereka istirahat, ngobrol di kafe. Ngobrol di kafe, ngobrol. Selesai merangkum bagaimana plus minusnya si X, bagaimana plus minusnya si A, plus minusnya si B. Pulang, belum mengambil keputusan. Selang seminggu akhirnya mereka ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, review lagi, ya kan, plus minus si X, plus minus si A, plus minus si B. Kemudian dari hasil diskusi itu, ya, keputusan bersama adalah pikiran dari si calon pembeli dan tinjauan-tinjauan dari si broker, akhirnya memutuskan bahwa properti yang paling cocok, yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan keluarga si calon pembeli itu adalah properti X. Properti X. Disinilah potensi bahayanya muncul, ya. Ketika si calon pembeli ini melakukan kunjungan yang kesekian kalinya, tapi kali ini ditemani oleh si broker, ini calon pembeli, ini brokernya datang. Di project itu pasti ada sales in-house-nya. Ketemulah mereka. Si broker senyum-senyum aja kan, suka positive thinking aja kan. Nah, si in-house-nya ini gimana nih? Langsung ini ciut ini. Waduh, itu si calon pembeli saya jalan sama siapa itu? Kok pakai kalung rewide? Wah, ya kan? Wah, di sini nih masalah yang terjadi nih. Dan singkat cerita, udah kebayang ya konfliknya ya. Si broker udah handle bayar ini bertahun-tahun. Si Indos ini merasa itu klien saya. Dasar tuh rewide, ngerebut calon pembeli saya, ngerebut klien saya. Disinilah teman-teman, Bapak Ibu, konflik terjadi. Kasihan Bapak Ibu. Ini kalau ketemu sama orang yang seperti ini nih, butuh kebesaran hati, butuh kebijaksanaan untuk bisa saling mengerti dan tetap bisa saling mensupport. Kalau saya ketemu dengan kasus-kasus seperti ini, saya sebagai prinsipal, saya akan bilang ke marketing atau ke tim saya, goalnya kita adalah membantu calon pembeli mendapatkan propertinya. Goal kita yang utama adalah closing. Komisi itu adalah bonus atas usaha kerja kita. Namun ketika pekerjaan kita ini bisa dibilang melibatkan orang luar, ya, adalah baik ketika komponen luar itu kita tetap ajak kerjasama dengan baik juga, gitu ya. Skema kerjasama kita bisa bicarakan. Pembagian komisi nanti pun juga bisa kita bicarakan, ya. Saya bisa ngobrol sama tim Rewa Cinere, tim marketing saya, tapi saya nggak akan bisa intervensi dengan si sales Indos ini. Tunggu dulu, sepertinya sekarang udah jam 12. Wah, ya. Saya tadi keluar dari rumah jam 7:30, artinya saya udah pakai masker ini lebih dari 4 jam, ya. Sekalian saya ganti masker, sekalian kita ketemu di rumah contohnya Ginza, oke? Oke ya, kita ketemu di rumah contohnya Ginza. Oke teman-teman, ini sayangnya kita
Baru bisa ke rumah contoh show unit yang belum terlalu ready nih, belum siap ya kan. Yang ready ternyata baru lagi digarap sama tukang-tukangnya, kayaknya lagi garap ininya nih, fitur-fitur smart home ya. Jadi dia Ginza ini mau bikin rumah apa tuh? Rumah smart home ya, yang bisa dinyalain itu lampunya dari aplikasi ya, yang bisa nyalain AC dari kejauhan, yang bisa nyuci gitu ya. Kita lagi di kantor, kita mau cuci ya, ting, mesin cucinya jalan sendiri ya. Mereka lagi desain smart home-nya di rumah contoh yang bagusan. Ini rumah contoh yang belum terlalu ready nih, jadinya masih ala kadar-kadarnya dan masih berdebu nih, nggak apa-apa ya. Nah, kita lanjutkan obrolan kita tadi di library. Sekarang kita ada di rumah contoh kedua. Masker saya udah ganti. Tadi ya, saya bisa berdiskusi dengan marketing saya, dengan tim saya, tapi saya nggak bisa intervensi dengan si in-house. Nah, ketika mereka berkonflik, pasti akan berimbas kepada pembeli. Pasti itu. Pasti pembeli akan mencium bau-bau persaingan yang nggak sehat, ya kan? Nah, ketika mencium bau-bau persaingan yang nggak sehat, pasti feelingnya jadi nggak enak gitu kan ya. Feelingnya nggak enak tuh. Ini konflik nggak akan pernah selesai nih. Kalau urusannya duit ini sensitif ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi ginilah, daripada kita menyelesaikan masalah, lebih baik kita mengeliminasi supaya tidak terjadi masalah. Nah, ini yang mau saya sarankan nih. Bagaimana sih sebaiknya ketika teman-teman berprofesi sebagai in-house, bagaimana teman-teman nanti menjalankan fungsinya dengan baik sebagai broker, dan bagaimana teman-teman yang kali ini berperan sebagai buyer bisa menjadi buyer yang bijaksana. Oke? Pertama, dari sebagai sales in-house ya. Sales in-house, bekerjalah dengan hati yang penuh dengan sukacita, melayani calon pembeli ya dengan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin, supaya si pembeli langsung jatuh cinta dengan produknya dan memberikan booking fee. Oke? Jadi goalnya adalah booking fee. Teman-teman yang sekarang berperan sebagai property agent yang bergabung di merek-merek ternama ya, sama, berperanlah dengan baik, tulus ikhlas membantu teman-teman buyer, dan teman-teman harus tegas juga bisa ngomong ke klien, Pak, Bu, friend, kalau nanti jalan-jalan, lihat-lihat ada properti yang bagus, tolong kalau bisa jangan langsung survei. Kenapa? Ya itu dia tadi sebabnya ya. Nanti surveinya bareng saya aja, ya surveinya bareng gua aja gitu ya. Itu yang kita mesti tegas tuh. Jadi kita temenin tuh si calon pembelinya ya, supaya kita juga bisa kasih masukan ya kan. Supaya kita juga bisa kasih pendapat, ini baiknya apa, ini kurang baiknya apa. Nah, teman-teman buyer, saya nggak bisa maksa teman-teman buyer untuk selalu jalan dengan broker. Tapi mbok iya sebisa mungkin supaya hal-hal yang saya ceritakan tadi itu tidak terjadi ya. Jadi hormatilah peran mereka masing-masing ya. Ketika memang kita sudah lama jalan bareng sama seorang broker ya, kalau kita sudah percaya sama dia, kita sudah sering bertukar pikiran, sudah match ya, sudah chemistry-nya udah dapet, jalan aja terus sama dia ya, selalu minta pendapat sama dia. Itu broker pasti kok ya, udah nggak mikirin komisi tuh. Broker-broker yang seperti itu udah nggak mikirin komisi itu. Udah kayak temen aja, bantuin temen cari rumah yang paling cocok, ya kan? Nah, teman-teman buyer, hal-hal yang seperti ini itu mungkin nanti ada beberapa variasinya, ya.
Jadi yang penting adalah teman-teman buyer mengutamakan ada 3 hal nih yang diutamakan. Jadi komunikasi, komunikasi, dan komunikasi ya. Tetaplah berkomunikasi dengan broker yang teman-teman sudah percayai. Oke, baik teman-teman. Tahun 2021 ini adalah tahun yang kita yakini lebih baik dari tahun 2020. Kalau teman-teman baca berita, ini adalah waktunya kita untuk beli properti. Ya, pemerintah juga banyak bantu ya. DP makin ringan, cicilan makin ringan karena periode bisa makin panjang. Contoh Ginza ini bisa di KPR pakai BTN ya, bisa sampai 30 tahun. Nah, cicilannya makin ringan ya. Dan juga pemerintah bantu kita dengan diskon PPN ya. Jadi baca link-link beritanya, googling aja ya. Free PPN atau bebas PPN. Project-project perumahan atau project-project seperti apa yang dapat diskon PPN ya, cari ya. Baca beritanya baik-baik. Kalau perlu nanti saya bikinin kontennya. Kalau memang perlu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman perlu keterangan yang lebih detail, ketik di kolom komentar ya. Mau dong, apa sih PPN free, apa sih diskon PPN free? Ketik aja di komen ya. Baik, terima kasih. Curhatan siang ini saya sudahi. Sampai ketemu di tema-tema yang lebih seru berikutnya. Dah.